Wibu, wibu, wibu. Oke, Wips, balik lagi sama gue Gans di sini di channel Gans Corner. Jadi karena kemarin waktu itu kita udah pernah review Gundam Aerial robot mesinnya, sekarang kita akan review evolusinya dari Gundam Aerial tersebut, guys. Yaitu Gundam Aerial Rebuild. Kita langsung panggil aja figurnya ke atas meja. Gundam Aerial Rebuild, come here. Halo Wips, dimana robot Damacy yang akan gue review ini adalah perubahan dari Aerial, guys. Kalau misalnya kalian belum tahu Gundam Aerial itu seperti apa, waktu itu gue udah pernah review. Kalian bisa lihat videonya itu di sini nanti. Nggak akan lama, kita akan langsung masuk ke boxnya. Jadi si Gundam Aerial Rebuild ini atau Gundam evolusi dari Aerial itu dia adalah Gundam robot Damacy, dimana robot Damacy-nya itu limited. Jadi kalau misalnya ada box-box kayak gini nih, coklat-coklat kayak gini nih, itu udah pasti limited, guys. Jadi kita nggak tahu isinya kayak gimana, jadi dia masih dibungkus sama si box coklat ini. Jadi ciri-ciri dari barang lini premium dari Bandai, jadi kan Bandai itu nggak cuma ngeluarin robot Damacy ya, dia ngeluarin SHF juga, ngeluarin Chogokin juga dan lain-lainnya juga. Nah itu kalau misalnya yang limited itu ciri-cirinya dia dilengkapin box coklat kayak gini, guys, dimana kita akan langsung masuk lihat box coklatnya itu seperti apa. Oke, guys, dimana kalau misalnya untuk robot Damacy yang tipe limited ini emang dia itu dibungkus jadi box coklat. Jadi kita nggak bisa ngelihat detail banget sih yang dimiliki dari mainannya seperti apa. Di box coklat ini itu udah memuat keterangan dari robot yang akan kita review. Jadi di bagian belakangnya itu ada kayak barcode gitu, terus di bagian belakang juga ada tulisan robot Damacy XVX016RN, terus ada tulisan Jepangnya gitu, Gundam Aerial Rebuild versi anime. Terus kalau misalnya di bagian depannya ada robot Spirits, terus ada Tamashii Nation, terus ada Bandai Namco, terus ada barcode-nya juga SVX016RN Gundam Aerial Rebuild versi anime gitu. Oke, mungkin nggak akan lama, kita langsung unboxing aja isinya itu kayak gimana, guys. Let's go. Oke, guys, nggak akan lama kita akan coba unboxing si figurnya itu seperti apa. Jadi ini adalah box biasanya. Jadi kalau misalnya limited emang box coklat, kita nggak bisa lihat apa-apa. Kayak banyak banget yang emang menyembah box coklat ini, guys. Jadi kalau misalnya untuk kolektor-kolektor barang limited gitu, guys, dia box coklatnya itu dijaga baik-baik. Kalau sampai penyok gitu, dia bakal marah banget itu si kolektor-kolektornya, guys. Jadi kalau gue sih nggak peduli, penting kan isinya bukan boxnya kan. Oh ya guys, sebelum gue unboxing di sini, gue mau ngasih tahu kalau misalnya mainan yang udah gue review di sini udah ada SNI dan udah ada ISO, jadi gue gak akan dimarahin bini gue lagi. Oke, langsung kita buka aja si figurnya seperti apa. Oke, ini dia guys, penampakan dari Gundam Aerial Rebuild. Keren banget gak sih? Jadi di sini ada tulisan Bandai Namco-nya. Terus di sini ada anime versionnya, jadi adalah anime itu kesingkatan dari Action, New Imagination, Memory, Emotion of the New Generation. Jadi dia emang merecap dari animenya, jadi dia emang di building atau di molding sesuai dengan animenya. Jadi orang-orang tuh bisa relate sama figurnya itu dari anime yang mereka tonton. Terus di sini ada SVX016RN Gundam Aerial Rebuild versi anime Bandai Tamashii Nation. Terus ada tulisan di sini Tamashii Nation Quality. Terus ada Tamashii Nation juga Gundam Witch from Mercury Robot Spirit R number Special. Special itu berarti dia kayak limited gitu, guys. Ada tulisan SP-nya di sini. Terus di sini ada siluet dari aerialnya. Terus di sini ada siluet-siluet dari aerialnya seperti apa kalau misalnya dipakai. Di bagian atasnya itu ada tulisan Gundam Aerial Rebuild SVN016RN versi anime. Terus di sini ada robot spirits-nya. Terus ada number special, side MS. MS itu adalah mobil suite. Jadi kalau misalnya kode GIS dia side KF, Nightmare Frame. Kalau misalnya yang lain-lainnya dia menyesuaikan dengan animenya seperti apa. Terus di sini juga ada Gundam Aerial Rebuild versi anime, terus robot Spirit set MS special. Gitu, guys. Untuk ini kita buang aja, guys, nggak penting, box coklat limited. Kita langsung lihat isinya ini kayak gimana, guys. Unboxing. Oke, udah kita buka, guys. Moment of truth. Seperti apakah figurnya? Mainannya seperti apa? Cara. Jadi ini yang kita dapat adalah paket pembelian untuk Aerial ya. Jadi di sini tuh ada manual book ya. Manual book itu menjelaskan apa aja yang bisa digunain. Dia dapat patangan, terus dia bisa digerak-gerakin, terus bisa diganti-ganti bagian dalamnya ini itu segala macam. Terus di sini dia dapat dua box mica, guys. Satunya seperti ini, satunya seperti ini. Dimana kalau misalnya untuk parts yang satunya ini dia itu seperti sama kayak Aerial sebelum yang udah kita review. Jadi dia ada kayak transparan-transparan gini untuk
menempelkan si gun bits-nya itu nanti di udara guys. Terus ada segitiga itu nanti si gun bits-nya itu ditempel-tempel ke sini. Terus yang gue suka di sini adalah dia ada per match score-nya. Jadi dia ada per match score yang bisa diganti-ganti. Mau yang pakai yang biru atau mau pakai yang merah, tergantung dari teman-teman nanti mau pakai yang mana. Untuk paket pembelian untuk si aerialnya, dia itu dapat si Gundam Aerial ya, terus dapat si armornya si Aerial Rebuild, juga dapat si backpacknya si Aerial, juga dapat si senapannya. Terus di sini juga ada sambungan tangan guys. Jadi fungsi ini adalah nanti tangan-tangannya ini kalau misalnya lagi nggak dipakai di dalam mikanya ini bisa ditempel-tempel ke sini. Langsung aja kita masuk ke artikulasi si arealnya seperti apa. Wibu banget boy. Bau bocil kematian guys. Bau bocil les. Bagi kalian yang nggak tahu kalau misalnya si Gundam Aerial ini emang dulu sempat dikecam karena si karakter utamanya guys. Sukanya sama cewek. Disukain sama cowok malah kabur. Goblok emang. Oke. Jadi ini adalah penampakan dari Gundam Aerialnya, dimana kalau misalnya untuk artikulasinya kita bisa lihat dari kepalanya itu bisa 360 derajat, ininya bisa 360 derajat, terus dia bisa maju mundur gitu, kepala ayam gitu guys. Nah terus untuk tangannya juga dia bisa 360 derajat, ini masih baru banget guys, gila, seret banget. Ini juga 360 derajat, tangannya bisa nyikut begini. Yang ini juga sama, bisa ke sana, bisa ke sana. Terus pinggangnya juga bisa 360 derajat, bisa ke bawah, bisa ke atas. Terus bagian kakinya juga dia bisa ditekuk sampai atas. Cuman ininya harus diginiin guys, jadi biar nggak menghalangi dia gitu kalau misalnya untuk pergerakan ke depannya. Dimundurin sampai ke belakang gini guys. Yang belakangnya juga sama, bisa dimundurin kayak gini. Terus ininya juga bisa ini kayak gini guys. Artikulasinya itu menurut gue sih bagus banget. Nextnya kita akan langsung masuk ke posenya seperti apa guys. Oke guys, ini adalah bentuk basic dari Gundamnya. Jadi kalau misalnya dia belum ditambahin apapun tuh kayak kosong aja gitu, kayak nggak ada yang bisa highlight dari Gundamnya. Jadi menurut gue kalau misalnya udah ada parts tambahannya atau ada part additionalnya itu pasti bakal lebih keren aja sih bagi gue. Dia lebih gagah gitu guys, dimana backpacknya itu kayak ada sayapnya, terus dia juga ada thrusternya atau ada tenaga aerialnya, jadi dia kalau misalnya di udara tuh lebih smooth gitu gerakannya. Terus juga dia itu ada senapannya yang menempel di belakangnya rifle ya, dimana dia unik guys, di setiap itunya dia itu bisa digerak-gerakin gitu guys. Ini juga bisa gerak, jadi dia bisa diginiin, dia juga bisa begini, terus ini juga bisa kayak gini guys. Jadi dia kayak senapan tapi bisa jadi kayak thruster gitu. Sini juga ini bisa dikepakin gini gitu. Nah guys, selain dari backpack dia juga ada armornya yang bisa dipasang di. Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya tadi itu masih polosan, sekarang di tangan dan di kaki dan juga di belakangnya itu udah ada armor tambahan. Jadi ada di bagian bahu, ada di bagian side arm itu ada armor yang dipasang. Terus di bagian paha juga ada kiri kanan. Terus di bagian belakangnya juga ada. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi pose Aerial yang basic banget, itu bakal jadi bulky dan keren banget guys kalau misalnya semua armornya itu sudah terpasang. Jadi ini kalau misalnya pose lainnya guys, jadi pedang yang di kanannya itu bisa diambil gitu, terus kayak bisa dicantolin jadi beam saber gitu. Terus kayak kalau misalnya kalian punya stand base itu akan lebih dynamic lagi si pose yang bisa diposein untuk si Gundam Aerial ini. Dari segi proporsional, terus dari segi warnanya, bentukannya gitu-gitu ya, itu keren banget sih untuk Aerial ini. Rifle-nya gitu juga bisa diambil dari belakangnya terus kayak ditembakin gitu guys. Jadi mau pose pedang, mau nembakin rifle itu semuanya bisa dilakukan sama si Aerial Rebuild ini guys. Jadi pose-posenya itu bakal dinamik banget yang bisa diciptain dari Aerialnya ini. Lalu juga dia sama kayak Gundam Aerial, armor-armornya itu bisa digabungin jadi satu, jadi shield gede gitu guys. Dimana nanti akan gua tunjukin abis ini. Itu shieldnya bisa digabungin jadi satu, jadi shield gede gitu guys. Jadi shield gede ini tujuannya adalah untuk menopang dia untuk secara sistem persenjataan tuh keren banget guys. Dia punya beam saber, dia punya armor di badan-badannya yang bisa melindungi dirinya dari serangan jarak dekat. Lalu untuk serangan jarak jauh dengan beam besar, armor tersebut bisa jadi satu. Terus rifle-nya itu juga bisa ditembakin sesuai dengan kemauannya si Aerial itu seperti apa. Oke guys, jadi untuk part-part sini tuh bisa untuk diganti parts yang di sininya guys. Jadi parts di sini itu bisa dicopot, terus kita bisa ganti gitu guys, sama part yang kayak ginian. Jadi kalau misalnya di anime ini namanya permet. Kita coba akan ganti si permetnya ini ke permet 6. Kelihatan nggak beda ya? Gitu. Dimana yang paling spesial dari Gundam Aerial Rebuild ini, kalau misalnya kalian teman-teman lihat, itu adalah
dari senapannya tadi itu nggak cuman hanya untuk beam rifle aja guys. Jadi part-part tank tadi, jadi kayak armor-armornya si aerial rebuild ini itu bisa digabungin ke senjatanya, terus bisa ngebentuk kayak senjata beam gede gitu guys. Pokoknya keren banget, ini bener-bener aerial rebuild, dimana rebuildnya itu bener-bener mengupgrade semua dari kemampuan si Ariel yang basicnya. Keren banget gak sih guys? Ini adalah pamungkas dari Arielnya, dimana si armornya tadi itu bisa diterbang-terbangkan kayak si punya Ariel yang pertama guys. Jadi dia emang dari segi feature di upgrade, cuman dia juga masih memiliki senjata utama yaitu gun beach-nya yang bisa diterbang-terbangin gitu guys. Menurut kalian gimana guys? Keren banget gak sih? Dan ini adalah perbandingan apabila dia dibandingkan dengan Ariel atau Gundam sebelumnya dia, yang itu sebelum di upgrade. Cara overall sih untuk dari segi warna gue lebih suka dari warna Ariel, dimana lebih kayak keren gitu, kayak RX-78 gitu, merah kuning biru putih. Tapi kalau misalnya untuk segi senjata, segi bentuk segala macam, gue lebih suka si Ariel Rebuild ini guys. Jadi menurut kalian gimana guys? Kerenan si Ariel atau Ariel Rebuild ini guys? Oke webs, itu dia review gue untuk si robot Damacia Ariel Rebuild ini. Menurut gue dia emang sangatlah worth it banget sih untuk dibeli sebagai upgrade dari Gundam Ariel. Jadi kalau misalnya kita tahu ya seriesnya itu emang di season awal tuh slice of life gitu, jadi kayak si Arielnya itu warnanya masih warna-warna ceria gitu, terus dari desainnya juga masih lebih kayak friendly banget lah untuk manusia. Tapi di season 2 nya itu udah mulai masuk ke cerita-cerita yang udah mulai gore-nya, jadi ada pembunuhan, genosida dan lain-lain ya. Makanya si Arielnya itu dibuat di upgrade itu sedemikian rupa agar bisa secara maksimal di peperangan gitu sih guys. Menurut gue sih ini worth it banget untuk dibeli. Kalau menurut kalian gimana? Itu dia review gue untuk robot Damacia Ariel Rebuild ini. Kalau kalian suka dengan channelnya, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Bantu channel gue untuk terus tumbuh. Gue Gans, gue pamit. Salam Wibu.